Halo cap internet, balik lagi bareng aku Adam di channel Marco dan 77 sih harusnya, cuman ya kita lihat nanti akan ganti nama atau gimana. Jadi aku punya komitmen bahwa mulai di tanggal 1 Mei 2023 ini aku bakalan rekam semua memoriku yang tersisa ya di perkuliahan. Ya syukur-syukur sih sampai nanti ya, tapi kita lihat aja. Aku bakal coba konsisten di setiap harinya. Aku coba bakal share satu pengalaman atau satu hal yang sekiranya aku bisa sampaikan terkait mungkin beberapa informasi yang bisa kalian atau kita semua bisa ambil hikmahnya. So here we go. Perhaps oke, di hari pertama, sebenarnya nggak hari pertama juga ya, cuman ya kita anggap hari pertama di dini hari banget di tanggal 1 Mei 2023. Aku bakalan bahas terkait kira-kira fresh graduate teknik sipil itu bakalan kerja jadi apa sih. Cukup menarik sih. Dan ya perlu diketahui sih teman-teman, bahwa lulusan teknik sipil ini punya possibility atau kemungkinan yang tinggi untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak sekali proyek-proyek konstruksi yang memang membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya masih muda, yang mampu mengoperasikan device yang cukup mumpuni, dan juga berhubungan dengan hal-hal konstruksi namun masih bisa terintegrasi melalui device sekarang seperti itu. Seenggaknya kita perlu tahu ada 4 pilar atau 4 elemen yang akan memiliki banyak peran ya di dunia konstruksi, tepatnya proyek konstruksi. Yang pertama, ini yang paling kita ketahui ya dari basicnya adalah lembaga kontraktor. Iya, erat kaitannya kita ngomong teknik sipil pasti akan nanti kerja di kontraktor dan lain sebagainya. Dan ini adalah sangat benar sekali, dimana di kontraktor ini kita punya banyak kemungkinan untuk bekerja di bagian-bagian tertentu. Nah, aku jelasin dulu keempatnya. Yang kedua merupakan si manajemen konstruksi, dimana manajemen konstruksi ini merupakan lembaga yang mengawasi keberjalanan dari kontraktor. Artinya apa sih? Jadi sebuah kontraktor ini tidak akan bisa bekerja tanpa ada seorang atau sebuah lembaga yang mengawasi. Maka dari itu si MK ini tugasnya adalah untuk mengawasi kontraktor. Mengawasi untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya penyelewengan, mengurangi terjadinya penurunan spesifikasi, menyesuaikan metode seperti yang ada di RKS dan lain sebagainya. Kayaknya aku bakal bahas ini di next kesempatan. Oke, dan yang ketiga adalah si konsultan perencana. Konsultan perencana ini merupakan sebuah lembaga yang sifatnya merencanakan sebuah proyek pembangunan konstruksi yang akan diminta oleh sebuah lembaga yang merupakan puncak dari puncak dari keempat pilar ini, yakni sebuah atau seorang owner ya. Nah, ketika owner meminta A, B, C dan bla 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 bla, maka yang akan merencanakan sesuai dengan kemauan owner itu sudah jelas konsultan perencana. Dan kita bisa bekerja di ketiga lembaga ini, kontraktor, manajemen konstruksi, dan juga konsultan perencana. Dan ya, aku bakal bahas satu per satu. Oke, mulai yang pertama adalah kontraktor. Nah, sudah sangat sering sekali didengar bahwa sebuah kontraktor ini merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk mewujudkan sebuah bangunan yang sudah direncanakan, dan tujuannya adalah untuk memastikan bangunan tersebut mampu berdiri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si owner berdasarkan perencanaan konsultan perencana. Jadi artinya apa sih? Ya udah bangun, intinya adalah dia yang akan mewujudkan, merealisasikan seperti itu. Dan kita sebagai fresh graduate ada beberapa kemungkinan yang kita bisa masuk sebagai bagian dari kontraktor itu. Yang pertama adalah udah pasti bagian bukan paling bawah ya, paling mungkin kali ya, adalah drafter. Nah, drafter ini merupakan orang yang tugasnya menentukan atau membantu merealisasikan gambar-gambar yang sudah didapat, yang di awal tadi didapat dari konsultan perencana, dinamakan DED, Detail Engineering Design. Oke, si Detail Engineering Design ini nggak akan serta-merta bisa diwujudkan begitu saja.
biasanya akan ada beberapa penyesuaian terjadi di lapangan, maka dari itu si kontraktor membutuhkan drafter untuk membuat shop drawing. Shop drawing merupakan gambar yang akan dijadikan acuan karena sudah disesuaikan dengan realisasi pada lapangan. Makanya peran drafter ini berperan untuk memberikan kejelasan terhadap pelaksana, terhadap nanti pelaksana menjelaskan terhadap mandor diturunkan lagi kepada tukang disampaikan lagi dengan pekerja, seperti itu, untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang terjadi di realita dan sesuai dengan perencanaan dari si konsultan perencana. Maka drafter berperan penting untuk merapikan dokumen-dokumen gambar. Selain itu juga mewujudkan atau menyusun shop drawing. Kemudian shop drawing itu ketika sudah direalisasi, dilaksanakan, dan ketika terdapat beberapa revisi lagi, maka akan disempurnakan hingga menjadi as-built drawing. Seperti itu. Kurang lebih dia nanti akan berkutik di ranah AutoCAD, SketchUp, dan lain-lain yang masih berurusan dengan dokumentasi gambar kerja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah si site engineering atau pelaksana yang mungkin kita biasa kenal. Si pelaksana ini tugasnya adalah untuk melakukan beberapa tinjauan-tinjauan secara langsung untuk memastikan kondisi lapangan ini nanti bisa diterapkan sesuai apa yang telah direncanakan oleh konsultan perencana dan telah diaplikasikan oleh si drafter agar lebih sesuai melalui shop drawing-nya, dan si shop drawing bisa terrealisasi dengan bantuan tinjauan-tinjauan langsung oleh si pelaksana. Pelaksana memastikan apa yang nantinya dikerjakan oleh mandor, tukang, pekerja ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Selain itu sebenarnya juga pelaksana ini memiliki peran-peran yang penting lainnya ya, dimana dia juga menyusun beberapa dokumen-dokumen selayaknya dokumen proyek yang sekiranya bisa digunakan untuk menukarkan atau memberikan laporan terhadap owner, sehingga nanti akan cair beberapa biaya atau dana-dana yang nantinya akan digunakan untuk keberjalanan progres selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Selain itu juga pelaksana juga punya banyak peran ya, penting ya, khususnya ya yang ada di lapangan, ya ini memutuskan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Katakan terhadap masalah A, B, C, dan D itu tidak akan boleh diputuskan oleh seorang mandor. Bahkan seorang mandor pun harus meminta izin terhadap si pelaksana kira-kira nanti akan diberikan solusi seperti apa, dan kiranya dalam keberjalanan selanjutnya akan menggunakan metode yang seperti bagaimana untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ada, karena tanggung jawab pada lapangan ini diambil oleh si pelaksana atau site engineering. Kemudian yang selanjutnya adalah QS atau quantity surveyor. Nah, si quantity surveyor ini tugasnya adalah melakukan pengecekan terhadap volume. Jadi dia nanti akan punya peran penting terhadap opnam atau pengecekan volume. Jadi buat teman-teman teknik sipil yang awam, untuk mengetahui progres atau perkembangan, oh ini katakan bangunan A, B, C, dan sekian sudah mencapai sekian persen. Nah, persentase dari progresnya ini akan diambil dari hasil pengukuran si quantity surveyor untuk mengecek berapa persentase volume yang sudah teraplikasikan, kemudian nanti akan di sketch di kurva S-nya di bagian progres realisasi, seperti itu. Selain itu quantity surveyor juga memiliki peran penting terhadap pengecekan beberapa material-material yang sekiranya akan digunakan, akan dibutuhkan, dan apa saja material yang masih tersisa, karena nanti akan ada erat hubungannya si quantity surveyor ini dengan bagian logistik untuk pemesanan beberapa material. Kurang lebih seperti itu, karena mereka yang akan menentukan berapa banyaknya atau berapa material apa saja yang sekiranya nanti masih akan diperlukan, seperti itu. Lalu yang ketiga, ini udah keempat nih kayaknya. Oke. Itu adalah quality control. Quality control ini punya peran penting banget ya dalam memastikan kualitas dari sebuah bangunan, di mana dia memiliki peran nanti untuk mengawasi kualitas dari sebuah beton, kualitas dari sebuah material-material yang lain untuk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Nah, dia akan memastikan beberapa material tersebut harus sesuai gitu, seperti halnya ketika terdapat sebuah pengecoran dan
dalam pengecoran tersebut menggunakan beton dengan beberapa spesifikasi, katakan dengan SLAM plus minus 10, apabila ready mix yang datang itu tidak mendapatkan spesifikasi yang sudah sesuai, maka ya harus dilakukan rejecting, dan rejecting ini harus dilakukan dengan ketat agar kualitas tersebut tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan oleh si konsultan perencana di awal, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah logistik. Nah, tadi aku sudah sampaikan bahwa si quantity surveyor ini punya peran penting terhadap komunikasi dengan logistik. Nah, si bagian logistik nanti akan memesankan beberapa material-material yang sekiranya memang akan dibutuhkan. Material-material yang tersisa nanti akan diarahkan ke bagian yang nantinya masih diperlukan atau cara-cara yang lain. Dan sebagian logistik ini punya peran untuk merapikan beberapa material-material yang sudah terdapat di proyek tersebut, seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya atau yang terakhir di bagian kontraktor adalah admin dari proyek. Nah, admin ini punya peran yang cukup penting dalam menghubungkan informasi yang telah dibuat dan disepakati oleh si bagian PM atau atasannya ya, katakan, atau SM gitu, nanti akan disampaikan oleh bagian direksi yang atas atau komunikasi terhadap owner melalui admin proyek, seperti ini. Jadi admin proyek ini punya peran penting sebagai komunikator, seperti itu. Nah, tadi udah ngomongin kurang lebih ada 6 posisi-posisi yang bisa diisi oleh fresh graduate kita selaku teknik sipil ini untuk bisa bergabung di ranah konstruksi. Nah, sekarang kita move nih teman-teman untuk fokus ke konsultan perencana. Nah, perlu kita pahami juga kontraktor dengan manajemen konstruksi ini kurang lebih hampir sama ya susunannya ya, dimana ada bagian QS, QC dan lain sebagainya, dan ini hampir sama, jadi aku nggak akan perlu bahas. Dan yang selanjutnya aku bahas adalah lebih ke konsultan perencana, dimana konsultan perencana ini merupakan ranah gabungan ya, bisa dibilang antara teknik sipil dan arsitektur. Nah, konsultan perencana ini kita sebagai fresh graduate bisa masuk untuk bekerja bersama lembaga tersebut ini dengan posisi yang pertama adalah sebagai 3D modeler. Nah, 3D modeler atau bisa dibilang sebagai desainer juga ya, ini punya peluang lebih banyak sebenarnya di teman-teman kita arsitektur. Cuman tidak memungkiri bahwa teknik sipil juga bisa bergabung di 3D modeler dan desainer ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selaku drafter. Nah, drafter ini juga dibutuhkan, nggak hanya cuma di kontraktor teman-teman. Drafter ini tujuannya untuk dari hasil 3D yang sudah dimodelkan tadi, ini akan disesuaikan membentuk gambar kerja oleh si drafternya ini, seperti itu. Biasanya drafter dan 3D model ini include ya, cuman ada beberapa juga yang enggak gitu. Dan selain itu ada posisi yang lain, yaitu sebagai estimator. Nah, estimator di sini ada estimator rancangan anggaran biaya dan estimator struktur. Nah, biasanya dari 3D modeler yang sudah dibuat oleh si teman kita arsitektur atau mungkin dari teknik sipil juga, nantinya akan dilanjutkan kepada si drafter untuk dibentuk atau digambar DED-nya, detail engineering design-nya. Kemudian dari detail engineering design akan dilempar lagi kepada konsultan struktur. Nah, atau konsultan struktur atau estimator struktur sama saja ya. Ini akan bertujuan untuk memastikan nantinya akan digunakan penampang kolom, balok, kemudian pelat dan mutu beton berapa, kemudian jumlah tulangannya berapa, luasannya bagaimana, dan lain sebagainya akan ditentukan oleh si konsultan struktur ini. Kemudian setelah bagian arsitektur dan juga struktur sudah selesai, nah masuk di estimator RAB. Estimator RAB ini berperan penting untuk menerjemahkan gambar-gambar yang memang sudah disepakati oleh konsultan perencana di bagian yang lain ini untuk dijelaskan value atau nilai atau rupiahnya itu ketika akan ditawarkan kepada owner ini mencapai berapa juta, berapa ratus juta, hingga berapa miliar nanti hingga masuk ke penawarannya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Anjay saya asli banget sebenarnya ini teman-teman, ini tuh udah menunjukkan pukul 1.50, cuman aku punya niat dan semangat buat tetap ya seenggaknya aktif lah ya di dunia perhidupan, karena menurutku aku pun punya hobi dan kesenangan dalam menyampaikan sesuatu, cuman kadang kalau nggak dilatih atau nggak dibiasakan memang akan
agak sedikit menghambat kali ya gitu. Dan mungkin karena ada beberapa faktor memori yang terbiasa menyampaikan seperti ini, jadi selayaknya speaking memory kali ya. Jadi kayak lama-kelamaan akan terbiasa lagi seperti itu. Dan ya mungkin pesanku buat teman-teman fresh graduate teknik sipil, cobalah beberapa pekerjaan yang sekiranya memang sesuai dan relevan dengan passion kalian. Kalau kalian suka gambar ya masuk ke drafter untuk 3D modeler. Kalau kalian suka ngitung ya udah pasti kalian masuk. Coba untuk di QS katakan estimator seperti itu. Ada beberapa hal yang seharusnya teman-teman bisa mulai dan awali dari dini dan coba untuk jalankan sesuai dengan passion dan harapan kalian. Karena ketika kalian menjalankan apa yang tidak kalian senangi atau harapkan, maka ini bisa jadi beban dan memberatkan kalian di belakangnya sendiri. Walaupun kita butuh uang atau kita punya tujuan untuk mendapatkan sebuah gaji, tapi jangan lupa bahwa faktor kebahagiaan dan kenyamanan itu utama untuk dipertimbangkan. Karena ketika kita nyaman untuk menjalani pekerjaan kita, maka seolah-olah seperti tidak memerlukan atau tidak membutuhkan gaji untuk menikmati apa yang setiap hari kita jalankan. Kayaknya seperti itu karena aku juga nggak terlalu punya banyak pengalaman dan aku baru mencoba beberapa pekerjaan yang sekiranya memang ketika kita tidak jalani dengan enjoy akan memberatkan kita sendiri. Ya cukup dari aku. Kayaknya kalau misalkan ada beberapa yang statement yang aku sampaikan kurang benar atau kurang tepat, kalian bisa sharing di kolom komentar. Dan ya cukup dari aku. Thank you.